Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herinanda Aisyah Channel. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas nama-nama komponen dari sebuah sepatu. Dan kali ini saya sudah memegang sepasang sepatu. Nah, sepatu yang saya pegang ini adalah sepatu Nike artikel Air Max 720. Nah, ini berwarna hijau toska dan cantik sekali, bisa dilihat. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membahas nama-nama komponen dari sebuah sepatu. Nah, biasanya kan kita belum tahu ya, nama-nama komponen dari sepatu tersebut kalau kita punya sepatu. Nah, langsung saja akan saya bahas dari paling bawah. Yang paling bawah ini adalah namanya outsole. Yang paling bawah ini adalah outsole. Nah, bisa saya putar. Nah, outsole ini dari bahan karet, dan ini karet asli, dan ini empuk sekali ya teman-teman. Nah, ini outsole, ini naik ke atas yang berwarna putih ini adalah midsole. Outsole, midsole. Nah, ini antara outsole dan midsole, ini ada variasinya. Ini ada bahan karet dan ini ada bahan rubber, ya. Yang mid ini bahannya rubber dan ini juga empuk sekali ya. Nah, kalau ada out berarti ada in. Nah, ini insole-nya ada di dalam. Nah, ini insole. Insole itu ada yang bisa dicabut dan tidak ada yang bisa dicabut. Nah, kalau insole yang semacam ini yang bisa dicabut, itu untuk memudahkan kita itu mencuci kalau insole-nya itu kotor, ya. Nah, naik kita ke atas ini, naik kita ke badannya sepatu ini disebutnya dengan namanya upper, ya. Badan sepatu ini disebutnya upper atau upper. Sebuah sepatu, sebelum dikatakan sebuah sepatu ini adalah namanya upper. Setelah upper disatukan dengan outsole dan midsole ini, jadilah sebuah sepatu yang disebut dengan sepatu. Nah, kita bahas dari paling belakang dulu ya teman-teman. Kita bahas dari paling belakang. Yang paling belakang ini adalah namanya back tab, ya. Ini back tab dan ini pita ini namanya pull tab, ya. Ini back tab, ini pull tab. Nah, di dalam back tab ini, di dalamnya itu ada yang namanya back counter, ya. Apa fungsinya dari back counter? Back counter dari sebuah sepatu itu fungsinya adalah untuk memperkuat tumit kita agar kita nyaman saat kita pakai sepatu itu, misalnya untuk olahraga. Nah, back counter itu biasanya itu materialnya itu dari semacam seperti karet mentah ya. Jadi nanti kalau dia masuk ke assembling, di bagian assembling itu dia akan merekat ya. Ya. Jadi fungsi dari back counter itu adalah untuk kenyamanan tumit kita kalau kita memakai sepatu. Nah, ini adalah back tab dan pita ini adalah namanya pull tab, ya. Ini sebagai variasi biasanya teman-teman ya. Untuk mempercantik sebuah sepatu biasanya ada pull tab. Ini back tab, ini pull tab. Nah, naik ke atas ini namanya adalah collar padding. Ini collar padding. Nah, collar padding ini fungsinya itu untuk membuat kaki kita nyaman kalau kita pakai sepatu biar kaki kita itu tidak sakit, ya. Nah, di dalam padding ini, di dalam collar padding ini itu ada namanya foam atau busa. Jadi sebuah perusahaan sepatu itu biasanya membuat sepatu itu mencari kenyamanan bagaimana kalau sepatu itu kita pakai, ya. Ada collar padding, ada yang namanya collar lining. Nah,
Collar lining itu ada yang namanya di dalam sini teman-teman. Nah, di dalam sini itu namanya collar lining ya. Jadi ini collar padding, ini dari busa, dan yang di dalam ini namanya collar lining ya. Saya ulangi, di sini ada back tab, ada pull tab, ada collar padding, dan di sini dalam sini adalah collar lining ya. Nah, kita naik ke atas ini namanya ada lidahnya sepatu ya teman-teman. Nah, lidah sepatu ini yang saya punya ini menyatu. Biasanya ada juga semacam sepatu yang ada artikelnya, itu biasanya artikel yang lain, biasanya dia akan terpisah akan terjahit di sini, dan ini lidah sepatu ini biasanya kita sebut dengan tonggo, bukan tunggu, tonggo atau tong. Nah, tong sepatu atau lidah sepatu ya. Nah, kita ke arah sini, ke arah kanan kiri dari sepatu ini. Nah, ini adalah namanya quarter. Ini quarter ya. Quarter itu biasanya ada logo sepatu tersebut ya. Ini ada logo Nike-nya ya. Nah, ini quarter ya teman-teman, kanan kiri. Nah, bisa dilihat, ini bahannya bahan mesh ya. Ini bahannya bahan mesh. Nah, naik ke depan sini teman-teman. Ini adalah namanya tip ya. Kalau tidak tahu tip, itu biasanya ngomongnya pump tip. Nah, untuk yang paling depan ini adalah namanya toe cap ya. Ini adalah toe cap. Bisa juga ada yang menyebutkan ini adalah tip ulai ya. Ini adalah toe cap, bisa disebut juga dengan tip ulai. Keseluruhan depan ini bisa disebut dengan pump ya. Ini pump. Nah, ini tip ulai atau toe cap ya. Nah, kita naik di atas ini adalah area untuk tali sepatu. Nah, yang paling jahitan ini nih, untuk menyambungkan tali sepatu ini adalah namanya eyelet. Ini jahitan eyelet atau EST ya. Nah, ini karena bahannya bahan mesh ya, bukan leather atau kulit. Nah, jadi ini pakai tali sepatu dengan variasi ini pita. Nah, ini pakai pita untuk memasukkan tali sepatunya ini dengan pita. Kalau misalnya bahannya leather atau kulit, itu biasanya pakai lubang poncing ya. Nah, pakai lubang poncing. Nah, mungkin next video selanjutnya akan saya bahas sepatu leather ya atau sepatu kulit, biar tambah jelas lagi. Nah, itu teman-teman sedikit penjelasan saya tentang komponen-komponen sepatu. Bila mana ada yang mau masuk atau kerja di pabrik sepatu, sedikitnya sudah tahu tentang nama-nama komponen di sebuah sepatu. Karena sebuah sepatu itu untuk pemotongan-pemotongan cutting ini itu ada nama tersendiri-tersendirinya. Nah, tadi secara signifikan sudah saya sebutkan ya, dari outsole, midsole, quarter, back tab, counter, pull tab, toe cap, tip ulai, pump, EST, eyelet, padding, collar lining. Nah, mudah-mudahan video kali ini berguna, menambah wawasan kita tentang sepatu. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan gengsi untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.